kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih atas semuanya. Pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kesempatan yang Kau berikan. Dan saat ini Tuhan, persiapan hati kami Tuhan, pikiran kami untuk tertuju padamu, untuk setiap firman yang Kau sudah mau sampaikan pada pagi ini. Biarlah Tuhan firman-Mu hidup, menjamah, mengubahkan semua cara pikir kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, tanpa Engkau hamba-Mu gak bisa apa-apa. Hamba-Mu hanya minta penyertaan-Mu pada pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom. Pagi ini saya mau bicara tentang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Arti pelayan adalah orang yang melayani, pembantu atau pesuruh. Jadi arti seorang pelayan adalah orang yang melayani, pembantu atau pesuruh. Jadi arti pelayan Tuhan adalah, definisinya, seorang pelayan Tuhan adalah hamba. Dalam bahasa Yunaninya doulos, yang berarti budak, yaitu seorang yang mengabdikan diri dan menyerahkan hak hidup kepada Allah, Sang Tuhan, karena Dia telah membeli kita. Jadi kita pelayan Tuhan itu adalah budak yang sudah mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sebagai Tuhan kita. Karena kita itu sudah ditebus milik kepunyaan Tuhan, bukan milik kita pribadi lagi. Tapi tidak semua orang memahami dengan benar arti pelayanan itu. Ada yang berpikir bahwa pelayanan hanya dilakukan orang-orang tertentu yang memiliki karunia yang luar biasa. Ada orang yang mengatakan pelayanan itu berhubungan dengan tujuan tugas gerejawi saja. Ada juga orang yang punya pemikiran bahwa pelayanan itu berbeda dengan pekerjaan sekuler. Pelayanan itu adalah terpisah dalam kehidupan antara yang rohani dengan yang jasmani. Banyak orang juga mengira bahwa pelayanan itu harus di gereja, saudara. Betul nggak? Tapi sebenarnya pelayanan itu di mana Bapak Ibu berada, di tempat kegiatan setiap harinya Bapak Ibu berada, disitulah dalam kehidupan Bapak Ibu tersebut adalah pelayanan sebenarnya. Dalam komunitas, dalam pekerjaan, di luar gereja, dalam melakukan usaha bisnis, dalam melayani keluarga. Ini penting saudara, melayani keluarga itu juga pelayanan. Bukan melayanan keluarga itu hanya suatu kewajiban, karena ya ada komitmen dalam perkawinan itu, bahwa suami harus cari uang, istri harus melayani suami. Bukan, pelayanan itu yang terpenting di dalam keluarga saudara. Ibu-ibu juga memasak untuk suaminya itu suatu pelayanan. Senyum juga pelayanan saudara. Justru saudara, di dalam kehidupan kita sebenarnya pelayanan itu harus ada saudara. Bukan dalam rohani saja, dalam segala kehidupan kita, dimanapun kita berada, jadikan suatu pelayanan saudara. Dari semua buah-buah hasil yang kita dengar setiap firman, yang kita baca, kita dengar khotbah, dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya buah kita itu jangan untuk kita saja, tapi buah kita ini bisa dirasakan manisnya kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Jangan seorang pelayan itu menjadi batu sandungan.
Kita harus bisa melayani sesama kita dulu sebelum melayani Tuhan. Karena ada dua hukum kasih itu. Kasih pertama ke Tuhan, kasih kedua ke manusia. Salib pun ke atas dan ke horizontal. Semua bobotnya sama. Dua-duanya harus dilakukan sebagai pelayanan kasih. Kita itu melayani itu juga tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, saudara. Bukan kita yang melayani untuk selamat diri kita sendiri. Bukan kita melayani untuk dapat poin-poin surgawi, tapi kita juga harus menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Banyak kehidupan seorang pelayan gereja di panggung gereja atau di dalam gereja berbeda, saudara. Begitu keluar dari gereja, kelihatan aslinya. Kelihatan aslinya bukan sebagai pelayan yang di panggung. Jadi dalam pelayan-pelayan Tuhan itu banyak topeng-topeng pelayanan, saudara. Di panggung luar biasa, urapannya kenceng. Di luar beda, banyak topengnya, saudara. Jangan hanya pandai berbicara di kebenaran firman di panggung, tapi tidak mau jadi pelaku firmannya. Orang yang bawa firman ini bukannya gampang, saudara. Takut, saudara. Saya kalau bawa firman takut. Aduh, saya Tuhan belum bisa melakukan firman. Belum bisa melakukan apa yang saya sampaikan. Takut, saudara. Jangan saya, wah pintar ngomong di sini, nanti di luar, wah sehari itu kayak gitu. Banyak orang-orang pandai menutupi kekotoran hidupnya dengan kebenaran sepertinya kebenaran firman dilakukan, saudara. Sebagai pelayan Tuhan, jangan kita yang paling dekat di tempatnya Tuhan di seperti ini. Kita yang pelayan Tuhan dekat di panggung ini, dekat dengan hadirat Tuhan, tapi sebenarnya akhirnya kita yang paling jauh daripada Tuhan, saudara. Sekali lagi ya, jangan pelayan Tuhan itu merasa yang paling dekat di tempatnya Tuhan. Tapi sebenarnya pelayan Tuhan itu paling jauh daripada Tuhan. Contoh, saudara, saya sering pelayanan di Sulawesi. Ada di suatu tempat hamba Tuhannya di Sulawesi itu masalah dalam keluarganya, saudara. Seorang hamba Tuhan yang disegani, seorang hamba Tuhan yang kalau khotbahnya bagus di Sulawesi, bagus banget, mengajarnya bagus, kepemimpinannya bagus. Tapi, saudara, di dalam rumah tangganya, anak-anaknya, kalau bapaknya khotbah, dia kabur, nggak mau dengerin. Dan anak-anak itu sepertinya membenci bapaknya. Seperti orang bapak bisa ngomong di di panggung seperti itu, tapi dalam keluarganya tidak dilakukan. Sampai anak-anaknya pada stres. Anak-anaknya pada berontak. Jadi pelayan Tuhan di sini, ayo, apa yang kita dapat kita lakukan supaya kita itu jadi contoh. Bukan di panggung saja, tapi di luar kehidupan kita di masalah rohani itu kita jadi contoh, saudara. Tapi ada yang bilang, kan pelayan Tuhan itu yang di panggung saja, kalau yang jemaat aman-aman saja.
Saudara, saya kasih tahu ya saudara. Saudara-saudara yang jadi jemaat juga disebut pelayan Tuhan. Amin saudara. Semua orang Kristen yang terima Yesus adalah pelayan Tuhan. Bukan kita aja yang sok ada di sini, tapi Bapak Ibu yang sebagai jemaat. Saya kasih tahu, Bapak Ibu adalah pelayan Tuhan. Kita harus menyadari hanya Yesus yang kita sembah. Yesuslah yang jadi Tuhan kita. Dan kita adalah pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Jadi bukan yang di panggung, tapi yang jemaat juga melayani, karena kita punya Tuhan yang harus dilayani, yang harus kita sembah. Sebagai wujud kita sebagai umatnya, sebagai anaknya, kita melayani Tuhan. Kita baca firman-Nya Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Di sini, jika seorang melayani Tuhan, dia harus mengikuti Tuhan. Jika orang yang sudah percaya Tuhan, dia harus melayani Tuhan. Jadi setiap kita orang percaya yang sudah percaya Tuhan Yesus, di sini katakan, jika engkau sudah percaya Tuhan Yesus, engkau harus melayani, mengikuti Yesus. Di mana aku berada, di situ pula pelayananku berada. Jadi di mana saudara berada, disitulah pelayanan saudara berada. Karena saudara melayani dan mengikuti Tuhan. Jika seorang melayani aku, Bapa akan menghormati dia. Jika saudara yang ada di tempat ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jika saudara melakukan pelayan-pelayanan Tuhan, Bapa sendiri yang surga menghormati semua apa yang saudara-saudara lakukan dalam melayani. Pelayanan itu bukan tempat cari tepuk tangan saudara. Bukan cari eksistensi pribadi, mencari kehormatan, cari kemuliaan. Kita tahu kehormatan, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kita saja. Next itu. Sebagai pelayan Tuhan, bukan mencari upah. Ingat, sebagai pelayan Tuhan bukan cari upah, bukan mencari pujian manusia. Ada orang melayani, menjadikan suatu pelayanan itu profesi saudara. Menjadi suatu pekerjaan supaya dapat jabatan, supaya dapat gaji, supaya dapat PK. Ibaratnya orang-orang Cina, Cho Yesus. Betul nggak? Cho Yesus. Iya, kerja atas nama Tuhan Yesus untuk dapat penghasilan. Kita melayani karena kita sudah ditebus, bukan cari nama Yesus untuk cari uang. Sebagai pelayan Tuhan, melayani bukan cari panggung, tapi cari mezbah. Karena kita melayani mencari hadirat Tuhan, untuk melayani mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Semua keharuman apapun yang kita lakukan untuk hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Lanjut. Sebagai pelayan Tuhan, harus mengerti bahwa saatnya kita melayani, kita sadar bahwa kita adalah hamba yang wajib melayani Tuhan kita, karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Sebagai pelayan Tuhan harus punya hati yang tulus, punya motivasi yang benar, bukan beban. Tapi melayani itu adalah suatu kehormatan bagi kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi bukan beban, waduh beban nih, aduh aku nggak bisa, aduh gimana, alasannya banyak. Tapi Tuhan beri kita kesempatan, dilayakkan untuk melayani Tuhan. Motivasinya harus benar.
Jadi saudara, pelayan Tuhan dalam melayani. Apapun yang kita perbuat dalam pelayanan apapun, kita harus melakukan seperti untuk Tuhan, bukan sebagai dipandang manusia atau kebanggaan pribadi. Jangan mencuri kemuliaan. Kita baca Kolose 3 ayat 23-24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dalam segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi lakukan dengan segenap hati untuk seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Terus kita belajar sama-sama itu, saudara-saudara. Bagaimana sih caranya kita menjadi pelayan Tuhan? Syarat pertama untuk menjadi pelayan Tuhan, belajar seperti Kristus melayani. Matius 20 ayat 28. Kalian harus bersikap seperti aku, kata Tuhan. Karena aku, Mesias, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Di sini Yesus bilang pada semua pelayannya, sebagai semua murid-muridnya, bahwa dia Mesias. Tuhan Yesus bilang kalian itu semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang untuk mati menebus dosa-dosa kita, saudara. Ada pelayan-pelayan Tuhan, ya nggak semua sih, tapi ada. Kalau mau melayani, mintanya dilayani. Mintanya fasilitas. Mintanya kalau naik pesawat maunya first class, business class. Kalau dijemput minta mobil yang bagus. Minta kamar hotelnya yang suite. Ada juga yang menentukan PK-nya harus segini. Kalau nggak segini saya nggak mau melayani. Ada saudara. Bukan di sini, di sono-sono lah. Jadi kita sadar saudara, bahwa hidup kita dalam pelayanan adalah jongosnya Tuhan. Kata Engkong Yusak, jongos. Seperti Kristus mengorbankan segalanya demi keselamatan dunia. Demikian juga kita harus mau melayani Tuhan untuk menggenapkan semua perintahnya, menggenapkan amanat agung itu, saudara. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi melayani itu jangan cari yang enak-enak, saudara. Paulus senang di sini. Paulus senang dan rela melayani dalam segala keadaan untuk Kristus. Melayani itu adalah sacrifice, saudara. Jadi bukan cari fasilitas sekali lagi. Kedua, bagaimana sih kita untuk melayani Tuhan? Harus rela merendahkan diri. Matius 20, 26-27. Tetapi bukannya demikian di antara kamu, melainkan barang siapa yang hendak menjadi besar di antara kamu, ialah patut menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang hendak menjadi kepala di antara kamu, ialah patut menjadi hamba kepada kamu sekalian. Jadi kalau mau melayani, harus menjadi pelayanmu dulu. Jika mau jadi yang terbesar, harus menjadi hambamu dulu. Jadi jangan mau jadi pemimpin aja, tapi harus mau melayani, mau jadi hamba. Yesus saja mau, saudara, melayani, nyuci kakinya murid-muridnya,
mau melayani orang-orang di jalan-jalan. Kita sebagai anak-anaknya, kita seperti pertama ikuti seperti apa yang Tuhan lakukan dalam melayani. Kita harus melayani seperti Tuhan Yesus. Seorang pemimpin itu harus mau turun ke bawah, saudara. Melayani yang di bawah, bukan yang di panggung saja, tapi turun ke bawah. Bukannya karena turun ke bawah terus engkau menjadi yang rendah, bukan. Tapi turun ke bawah, kita bisa merasakan menjadi bawahan itu seperti apa. Itu poinnya dulu, menjadi bawahan harus seperti apa. Sehingga kita tahu memahami kebutuhan, cara pikirnya bawahan kita, saudara. Kalau kita di atas aja nggak tahu ke bawah, nggak tahu cara pikirnya bawahan kita, tidak tahu kebutuhannya, tidak tahu kemampuannya. Bagaimana, saudara? Maunya bawahan itu sepikir dengan pikiran kita, sesuai dengan kemampuan kita, mengikuti apa yang kita mau. Padahal dia nggak ngerti, dia nggak punya kemampuan, dia belum menangkap perintahnya. Jangan menganggap semua bawahan itu mampu seperti kita mampu melakukan, saudara. Kita harus mengerti sebagai pemimpin, kita harus mengerti kemampuan seorang pelayan kita seperti apa. Saya pertama melayani Taman Tuhan, ribut terus. Saya merasakan saya menjadi koordinator itu maunya seperti ini, yang anggota-anggota saya harus mengikuti seperti apa yang saya mau. Jadinya ya itu sering salah paham, saudara. Sayanya maunya rapi, mau cepet, mau apa, seringnya lambat. Seringnya lihat apa yang kosong saya langsung isi. Awal-awal kayak gitu, tapi lama-lama saya belajar mengerti sampai sekarang. Doakan terus, saudara. Kita harus belajar mengerti keberadaan seseorang satu dengan yang lain, itu harus mengerti, pasti berbeda. Jangan jadi pemimpin yang diktator, saudara. Belum menanyakan permasalahannya, belum membiarkan bawahannya menjelaskan, sudah marah-marah dulu, saudara. Datang-datang, wah marah dulu. Padahal belum nanya ada masalah apa. Bagaimana? Tanyakan dulu, marah dulu, saudara. Banyak yang pemimpin yang mikirnya dia selalu benar, anak buahnya salah. Maunya dihormatin, maunya dihargain, maunya diturutin. Saudara, di firman itu, kalau mau jadi kepala harus menjadi seperti hamba tersebut. Coba kita belajar sama-sama. Saya juga belum lulus, tapi saya mau belajar. Sebelum saya mau memerintahkan, saya mau melakukan sesuatu, saya merasakan dulu orang itu bisa enggak melakukan seperti yang saya mau. Kalau enggak ya saya lakukan sendiri. Sebenarnya tujuannya mungkin ya sama, saudara. Kalau ada suatu perintah, tujuannya sama. Tujuannya misalnya dari A ke B, tapi jalannya masing-masing. Dari sini mau ke Pasar Kanoman, ada yang lewat Pecinan, dari situ ada yang lewat dari Kanoman. Ada seperti orang mau pakai baju, saudara, baju pakaian seragam. Ada yang pakai bajunya dulu, ada yang pakai celana dulu. Bu Gigin apa dulu? Celana dulu, baju dulu. Iya kan? Seringnya orang biasanya pakai celana dulu, tapi lihat karyawannya pakainya baju dulu, bawahnya dulu, atasan dulu. Marah tuh pemimpin. Kenapa kamu pakai baju dulu, nggak pakai celana dulu? Tujuannya akhirnya sama, nggak pakai seragam? Pakai seragam. Karena nggak memahami, saudara, kebiasaan dan kemampuan dari bawahannya. Jadi seorang pemimpin harus mengerti, belajar mengerti.
Jangan sampai bawahan kita nggak bisa melakukan sesuatu karena takut, karena nggak bisa mengembangkan potensinya, ditekan terus. Banyak saudara, banyak yang stres datang ke Sion, keadaannya sama, sampai stres rohani, ditarget, dimarahin kalau enggak, sampai tidur pun ngimpi-ngimpi gitu, sampai kalau nggak masuk target masuk neraka. Ada yang pemimpin diktator seperti itu. Semoga di Sion nggak ada ya, bukan Tuhan, sabar. Ya kan? Ada yang seperti itu, sampai berapa orang sampai datang untuk minta didoakan, sampai saya nggak bisa nangkep firman, saya sampai nggak bisa konsentrasi, saya takut. Jangan lapor ya saya ke sini, kalau saya ke sini dimarahin, sampai takut kayak gitu sampai memimpinnya. Jadi pemimpin yang bisa ngayomin, jadi pemimpin yang bisa buat bawahannya itu bisa berkembang. Kata Pak Yusak, minta roh yang memahami hati sesamanya. Kita selalu minta Tuhan, minta hati kita. Saya mengerti hati sesamanya, mengerti hati Yong-Yong, hati Cina, hati Kung-Kung, ya Kung. Saya kan lagi buka makan gratis tuh di dekatnya Gedung Gracia itu. Mereknya 03 saudara, 03, bukan 0 ya, 03. Orang-orang pada nanya, kenapa sih pakai 03 gitu loh. Jadi saya dengan teman saya Pak Willy itu ngobrol, pakai 03 kenapa? Orang yang mau melayani makan gratis harus mengosongkan dirinya dulu sebagai hamba yang mau melayani orang-orang yang mau makan. Jangan melayani dengan sikap seorang bos yang punya uang, punya makanan, ngasih makan. Tapi kita memberi makan, kita mengosongkan diri sebagai hamba mau melayani orang-orang yang butuh makan itu. Jadi mengosongkan diri dulu, bukan jadi bos untuk, nih saya punya makan, kamu makan, kamu makan, kamu makan. Teman saya ngomong, kalau kita menyembuhkan perutnya, bisa menyembuhkan perutnya, lapar disembuhkan dengan makanan. Tapi sikap kita menyakiti hatinya, sama aja bohong, melayani sama aja bohong. Sama dia pulang perut kenyang tapi hatinya sakit, pulang sakit lagi, datang sakit perut, pulang sakit hati. Jadi melayani kita harus benar-benar melayani. Jangan nyakitin orang yang walaupun dia orang yang sederhana. Kita harus melayani dengan kasih. Yang paling setia di sini Kevin. 2 hari sekali Kevin bawa telur 2 kilo kasih ke tempat kami. Tiap 2 hari sekali dia bawa telur. Terima kasih Kevin ya, setia 2 hari sekali. Terus 03, tiganya apa? Iman, pelayanan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kita melayani dengan kasih. Jadi maknanya 03 keren banget. Ya. Lanjut, bagaimana sih kita untuk bisa melayani Tuhan? Jadi pelayan Tuhan. Yang ketiga, ada roh penundukan diri kepada pemimpin. Matius 8 ayat 8 sampai 9. Next, ya. Tidak usah Pak, jawab perwira itu. Saya tidak patut menerima Bapak di rumah saya. Bapak perintahkan saja, nanti pelayan saya itu sembuh. Sebab saya pun harus tunduk kepada perintah atasan, dan di bawah saya ada juga prajurit-prajurit yang harus tunduk pada perintah saya. Kalau saya menyuruh seorang prajurit pergi, ia pun pergi. Saya mengatakan pada yang lain, mari sini, ia pun datang. Dan kalau saya memerintah hamba
Saya buatlah ini, ia pun membuatnya. Di sini waktu Tuhan Yesus menyembuhkan karyawannya dari seorang perwira itu tunduk pada perintah Tuhan Yesus. Pokoknya Tuhan ngomong aja sepatah kata dan saya percaya bawaan saya akan sembuh. Ada pendudukan diri di situ juga, dalam ketentaraan ada pendudukan diri. Atasan ke bawahan, bawahan ke bawahan lagi. Apa yang atasan lakukan, perintahkan, bawahan lakukan, dan bawahan lagi diperintahkan melakukan lagi. Kita juga harus ada pendudukan diri. Contoh Daud, saudara. Daud benar-benar mendudukan diri kepada Saul. Saul itu yang selalu mau bunuh Daud, mau yang ngejar-ngejar Daud, berkali-kali terus dimanapun Daud ada dikejar, mau dibunuh oleh Saul. Tapi dalam pendudukan dirinya Daud, berkali-kali pun juga Daud bisa membunuh Saul. Betul nggak? Dia mendudukan diri walaupun bisa bunuh Saul. Dia ngomong, saya tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Itu suatu pendudukan diri. Seorang pemimpin, seorang raja mau mendudukan diri oleh perintah Tuhan, tidak menjamah Saul orang yang diurapi. Memang pendudukan diri itu harus diawali mendudukan diri kepada manusia dulu sebelum kepada Tuhan. Next. Tanpa ada pendudukan diri kepada manusia, tidak mungkin kita bisa menundukkan diri kepada Tuhan. Menundukkan diri dulu kepada orang yang kelihatan. Tuhan nggak kelihatan. Kita yang tiap hari kelihatan aja belum tentu mau menundukkan diri. Perintahnya langsung dan orangnya berhadapan-hadapan. Kalau Tuhan mungkin ada yang dengar, ada yang audible, ada yang perintahnya macam-macam. Kita menundukkan diri, saudara. Dalam menundukkan diri itu ada ketaatan mutlak kepada Tuhan. Memang sulit, saudara, nggak mudah menundukkan diri. Sakit daging, saudara. Tapi untuk semuanya kita boleh menundukkan diri. Kita dimampukan karena kita punya cinta. Kita punya cinta kepada Tuhan. Kalau tanpa cinta kita nggak bisa mau menundukkan diri, boro-boro mau menundukkan, udah marah dulu, udah sebel dulu. Kalau ada cinta, coba orang pacaran, mau diapapun, kalau cinta mau aja diturut, dimarahnya diem aja. Coba kalau nggak cinta, wah bisa marah-marahan tuh. Karena cinta itu kita bisa melakukan dengan sukacita setiap perintah-perintah Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Keempat, yang terakhir, bagaimana menjadi pelayan Tuhan, memiliki karakter Kristus. Sebagai pelayan Kristus kita harus punya karakter Kristus. Kita mencontoh apa yang Tuhan perbuat dengan karakternya. Bukan melayani dengan cara-cara kita semau kita, bukan semaunya Tuhan. Karakter itu yang penting, saudara. Kalau kita baca yang tentang Salomo itu, lihat pegawai-pegawainya, bajunya, cara melayaninya, itu sesuai cerita orang kayak Betseba itu mendengar bahwa pelayan-pelayannya Salomo itu baik, bagus, semua dalam pelayanan, dalam segalanya. Sampai Betseba itu datang ke Salomo melihat sendiri dan mengatakan bahwa apa yang saya dengar, saya lihat itu benar. Jadi karyawannya Salomo itu melihat karakter Salomo dalam memimpin seperti apa dan diterapkan dalam pelayanan pegawai-pegawainya, saudara. Kita pun harus gitu. Kita harus tahu sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan. Kita menirunya, kita melakukannya. Apa sih karakter Kristus itu?
ada banyak saudara. Saya bacain satu-satu, nggak usah firmannya, lanjut. Karakter Kristus itu ada kasih. Next. Kedua, suka menolong. Ketiga, sabar. Keempat, tulus hati. Kelima, setia. Keenam, ramah, sopan santun. Nah, biasanya pelayan-pelayan kita ini, pelayan Tuhan ini nggak sopan santun, saudara. Kalau ngomong ceplak-ceplok aja. Saya melayani di makan gratis itu bergabung dengan saudara-saudara sepupu dan saudara yang lain, saudara. Dalam melayani ada teman-teman kita yang juga datang bantu melayani. Dalam sikap berbicara, dalam sikap melayanin, kita kalah, saudara, sama mereka-mereka. Mereka sopan santun, ngomong pun pelan, memberikan, misalnya ambil telur ya, telurnya kalau dia naruh langsung ke piringnya. Tapi ada teman kita yang naruh langsung kayak dilempar, dilempar gitu loh, kayak dari ini langsung ke piring gitu. Terus kalau di tempat kami kalau makan itu nggak boleh misah, saudara, harus ngumpul di meja yang sudah kami siapkan. Nah, ada teman kami hanya, Pak, makannya di situ. Perkataannya, makannya di situ, jangan di sana. Tapi teman saudara kami yang di seberang sana bilangnya sopan banget. Bapak, maaf ya, boleh nggak makannya bergabung dengan yang lain supaya ada guyup, ada kekeluargaan di situ. Saya lihatnya malu, saudara, dengarnya malu. Sampai teman saya ngomong, kok bilangin sih ngomongnya rada halus, jangan kayak gitu, nggak sopan santun. Tuhan Yesus sopan, saudara. Yang berikutnya, karakter Kristus itu rendah hati. Tuhan Yesus itu yang lanjutnya peduli dengan orang lain. Dan Tuhan Yesus lemah lembut. Yang terakhir, tanggung jawab. Mari saudara-saudara, kita sebagai pelayan-pelayan Kristus, ayo kita melayani sampai kita didapati setia, penuh gairah cinta, sampai Tuhan datang kembali. Kita mendapat mahkota yang Tuhan berikan pada kita. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Sebenarnya karakter Kristus itu adalah buah-buah roh. Dan kita tahu kalau satu buah itu mengalami proses. Tidak bisa instan ya. Langsung hari ini mendapatkan suatu khotbah tentang karakter Kristus, pulang dari sini semua berubah. Nggak bisa, saudara. Jadi perlu yang namanya proses. Jadi saya berdoa kalau saudara mendapatkan sesuatu, karena saya tahu firman ini merupakan pedang bermata dua, bukan untuk kita semua, untuk Heri juga ya. Tentang tadi namanya kalau ngomong harus lebih sabar. Saya juga berdoa buat Heri itu kalau ngomong supaya jangan peletak-peletak aja ya. Jadi semua ini untuk kita belajar dan belajar ya. Ini benar-benar Heri nyampaikan semua pesan ini buat kita semuanya berdasarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini juga buat Heri juga gitu. Karena kita tahu kita semua itu seperti public figure ya. Selalu dilihat orang. Kita ngomong diperhatikan ya. Kita berbuat sesuatu diperhatikan. Jadi kalau tindakan kita juga tidak sesuai dengan sebagai dalam tanda kutip pelayan Tuhan, itu sebetulnya bukan kita yang dipermalukan, tapi Tuhan yang dipermalukan. Loh, orang Kristen kok kayak gitu, loh ada di dalam diri ada Kristus kok begitu. Itu memang itu mengalami proses. Saya berdoa semuanya boleh lemah lembut dan rendah hati seperti Tuhan Yesus, terutama di dalam berbicara ya. Sering kali saya tuh melihat kalau ada orang yang
memang sifatnya keras. Jadi akibatnya kalau ngomong agak keras. Nah, belajar saudara, semua harus belajar. Salah satu contoh yang saya pun banyak belajar adalah begini. Kalau mau ngomong, hela napas dulu. Itu pasti keluar perkataan yang baik. Misalnya ini sudah kita dengar ya, otomatis kalau kita begitu dengar kan kita emosi kita jalan, terus androgen kita yang dalam diri kita itu rada naik tuh ya, emosi kita rada naik. Cara untuk kita menjawab ya, tarik napas yang dalam ya. Jadi keluarkan pelan-pelan, itu sangat membantu ya, sangat membantu untuk meredakan emosi buat saudara-saudara yang memang punya karakter yang keras. Tapi kalau memang sudah lemah lembut ya sudah nih ya, kalau memang sudah lemah lembut nggak usah begitu juga omongannya udah lemah lembut. Tapi kalau kita merasakan bahwa kita punya temperamen yang cukup tinggi, belajarlah untuk benar-benar apa yang kita dapat hari ini, minimal kita praktek 1-2 buah roh supaya benar-benar kita bisa menjadi saksi Kristus ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang dapat melakukan segala sesuatu. Masih ada Engkau, masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar, masih ada mujizat. Pada saat kami tahu sudah tidak ada yang dapat kami andalkan, tapi kami tahu masih ada jalan keluar. Bapak, biarlah semua firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan buat hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk cara kerja-Mu yang luar biasa buat tim yang saat ini berangkat pergi ke tanah perjanjian untuk membuat pendamaian Tuhan. Biarlah terjadi pendamaian di sana Tuhan. Saat anak-anak-Mu mulai menginjakan kaki, pada saat anak-anak-Mu yang di sana mulai berdoa, berseru-seru kepadamu, Bapa di tanah perjanjian, biarlah Engkau yang akan berikan damai sejahtera-Mu terjadi Tuhan. Damai sejahtera-Mu boleh terjadi dan mujizat boleh terjadi. Terima kasih Bapak, Engkau yang akan terus membuat dan mengcover mereka sampai mereka kembali ke tanah air. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami terus akan mendukung doa Tuhan sampai tidak ada rencana-Mu yang gagal buat tanah perjanjian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau mendengar doa kami. Bapak, saat ini kami percaya Engkau akan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Apa yang saat ini sedang dirindukan, biarlah Engkau mendengar seluruh doa-doa yang dinaikkan. Terima kasih Tuhan, kami sangat rindu mereka di sana boleh menjadi berkat. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami tetap mau bersatu hati ya Tuhan. Kami mau bersatu hati terus Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Untuk semua rencana-Mu harus terjadi di tempat ini Tuhan. Biarlah semua lubang-lubang dalam hidup kami, di kota kami maupun yang ada di bangsa dan negara kami, semua ditutup oleh karena kasih karunia-Mu. Mampukan kami dengan doa puasa berantai ini Tuhan. Engkau ikut ambil bagian dan Engkau menolong kami, memampukan kami sampai semua doa-doa kami boleh didengar oleh Engkau. Bapak, semua tembok akan tertutup dan semua berkat ini akan jatuh untuk tempat ini. Bapak, kami juga berdoa, biarlah investor-investor yang berasal daripada-Mu, investor-investor yang membangun dan bukan menghancurkan, boleh terjadi buat kami, boleh terjadi buat kota kami, boleh terjadi buat negara kami, sehingga kami merasakan negara kami adalah negara yang diperhatikan oleh Engkau.
Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tempat ini adalah pijakan daripada kaki-Mu. Oleh karena itu kami percaya kaki-Mu yang berlumuran dengan darah, kaki-Mu yang berlumuran dengan lemak, itulah yang akan ada dan terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu akan terjadi, surga menyentuh bumi, perkara-perkara yang spektakuler Kau adakan di tempat ini Tuhan. Hati kami yang berubah Tuhan, dan semua apa yang Engkau hendak Engkau nyatakan di tempat ini, sehingga terjadi banyak sekali Tuhan yang bertobat, matanya tercelik kembali kepadamu, karena Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa Engkau yang akan beri kekuatan dan kemampuan untuk yang berpuasa dan berdoa Tuhan. Kami minta ada sederap selangkah Tuhan dengan Engkau, selangkah dengan pemimpin untuk masuk di dalam rencana-Mu yang mulia. Terima kasih untuk kasih setiamu pada hari ini ya Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk keadaan cuaca yang saat ini ada, untuk semua apapun yang bakal terjadi. Kami berdoa Tuhan, mohon anugerah-Mu. Engkau yang akan terus melakukan perkara yang ajaib di tempat ini, perkara yang ajaib buat keluarga kami, perkara yang ajaib buat bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, dan berikan kepada kami kekuatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru, sehingga kami dapat tetap berdiri dan kami dapat mengatakan, Tuhan Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Tuhan, karena kami tahu Engkau yang akan melakukan yang terbaik. Kalau kami dapat sampai dengan akhir minggu ini, itu kami tahu semua karena Engkau yang melakukannya. Terima kasih itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, ini minyak pengurapan yang daripada-Mu. Biarlah minyak ini memasuki akan seluruh kehidupan kami, mengcover akan semua yang ada dalam hidup kami, sehingga hidup kami hari ini adalah hidup yang sangat berguna untuk Engkau dan untuk sesama dan untuk pribadi keluarga kami. Biarlah mata kami pun pengurapan ini jatuh Tuhan, buat telinga kami juga, bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah Engkau terus menutup lubang-lubang dalam hidup kami ya Tuhan, sampai tembok kami adalah tembok yang utuh. Berkati tangan kami, karena tangan kami ini akan kami lakukan untuk bekerja hari ini dan melakukan segala sesuatu hari ini. Biar pada saat kami ketemu dengan orang, ada salam sejahtera turun atas mereka, karena tangan kami adalah tangan yang sudah Kau urapi. Berkati kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami menjadi kaki yang berkenan di hati-Mu, untuk kami berjalan pas seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak hari ini Tuhan. Biarlah hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan pengenalan akan Engkau, hari yang penuh dengan keintiman dengan Engkau, hari yang penuh dengan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan berjalan di hadapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.